Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Tante Hanum dan Hanum. Gue tahu sih apa yang ada dalam pikiran kalian saat ini setelah nonton sinetron Amka di episode yang 84 yang ada di RCTI. Pasti kalian gerah ngelihat sikap Tante Hanum yang bikin kita tuh gerah banget sebetulnya. Kenapa? Karena bukan cuma kalian aja, karena saya juga nonton langsung di TV-nya, itu bikin gerah banget ya para pemirsa. Waduh. Oke lah, yang pertama kita akan bahas tentang Tante Hanum. Dia ngomong itu tanpa rem ya, jeplok batok, pedes banget sampai bikin khawatir semua keluarga yang hadir di meja makan tersebut. Yang ujung-ujungnya makan pun tidak terjadi dan tidak terrealisasi. Oke, nanti akan kita bahas. Yang keduanya kita akan membahas mengenai si Ranikor ini. Kenapa sih dia tiba-tiba baik? Mau ngasih tahu bahwa si Dimas itu masih hidup, dan apa alasannya gitu si Ranikor ini tiba-tiba ingin memperingatkan keluarga Raja dan juga Arsy. Cerita ini akan kita mulai dari sosok Tante Hanum yang bikin emosi kalian semua pada naik ya. Dan bikin gerah banget ya. Karena musuh keluarga Pak Herwandi dengan yang sudah-sudah aja ini belum kelar-kelar nih ya, sama si Dimas ya. Sekarang muncul lagi nih ya, si kompor gas ya Tante Hanum yang luar biasa pedesnya kalau ngomong ya asal jeplok. Dengan hadirnya Tante Hanum di keluarganya Iqbal yang saat ini baru saja nongol di beberapa frame, ini membuat kita terkejut. Kenapa? Karena kebahagiaan Dias yang awalnya kita akan berpikir bahwa Dias ini bakal menemukan titik temu bahagia yang sangat luar biasa setelah kebahagiaan dari Raja dan juga Arsy. Tetapi ketika momen si orang tua Dr. Iqbal ini datang ke Indonesia, Dias merasa bahwa hubungannya itu kayak dihalangi tembok yang lumayan tinggi banget. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita tahu semua, sikap dari Ibu Dr. Iqbal ini punya temperamen yang sangat luar biasa. Gampang marah, ya ngomongnya ceplas-ceplos, dan nggak ada remnya. Bisa dibilang remnya tuh blong banget gitu. Dia nggak peduli orang itu mau suka atau enggak, apa yang dia sampaikan ya suka-suka dia aja gitu. Bahkan pada saat mereka kumpul di meja makan keluarga Pak Irwandi pada saat itu, yang dikhawatirkan sama saya pada saat menonton drama series tersebut adalah mental dari ibunya si Arsy. Kenapa? Karena statement yang keluar dari Tante Hanum ini semuanya nyerang tentang keluarganya Ibu Arsy ini teman-teman. Yaitu tentang ngeretin lah, memanfaatkan kekayaan lah, segala macem lah, yang berhubungan dengan tentang materialistis gitu. Jadi seolah-olah kayaknya nih si ibunya ini nggak bisa ngedidik anaknya. Bahkan Tante Hanum ini mendoktrin bahwa keluarga Arsy ini adalah keluarga yang sengaja didoktrin untuk mencari orang-orang kaya yang nantinya bisa menghidupi keluarga mereka dan juga kekayaannya mampu membahagiakan keluarganya Arsy para pemirsa. Jadi doktrin yang ada di dalam otaknya Tante Hanum itu cuman itu. Justru yang dikhawatirkan sama gue adalah mental dari Ibu Arsy para pemirsa. Bukan Dias, bukan juga Arsy. Tetapi ketika statement itu keluar, apalagi pada saat si Diasnya sudah mulai keluar, si Tante Hanum ini kan kaget banget tuh. Ternyata ketemu lagi gitulah setelah ribut di klinik, kemudian juga mereka ribut lagi di toilet gitu. Cuma gara-gara sepele aja sih gitu ya. Karena memang Tante Hanum ini kan orangnya nggak sopan gitu loh. Marah-marah mulu, dimanapun tempatnya dia tuh marah-marah gitu. Kayak punya penyakit darah tinggi banget gitu ya. Dan nggak ada remnya gitu. Nah ketika ketemu di meja makan sama Dias, ya udah semua diluapkan. Dia langsung maki-maki Dias di depan orang tuanya Dias juga, di depan Pak Irwandi yang pastinya, yang secara otomatis di meja makan yang harusnya nafsu makannya lebih bersemangat dan mungkin lebih bernafsu, tetapi karena ucapan dari Tante Hanum ini yang nggak ada remnya, akhirnya meja makan itu berubah menjadi meja makan panas. Semuanya tuh jadi bingung gitu, harus mau ngomong gimana gitu kan ya, karena bagaimanapun juga Pak Irwandi menghargai Tante Hanum, Raja apalagi. Kemudian Dr. Iqbal udah jelas dia kan anaknya, dia nggak mau bikin sakit hati orang tuanya, jadi bagaimanapun itu orang tuanya. Walaupun berusaha untuk dijelaskan bahwa keluarga Arsy, keluarga Dias itu tidak seperti apa yang dibayangkan oleh si Tante Hanum ini ya.
Bukan cuma Raja yang mencoba menjelaskan tentang keluarganya si Arsy ini, melainkan Pak Irwandi juga mencoba untuk menjelaskan tentang keluarganya Arsy. Terus ditambah lagi dengan Dokter Iqbal. Tetapi apalah daya teman-teman, karena pada saat itu dia sudah terdoktrin sama apa yang ada di dalam pikiran dia bahwa keluarga Arsy ini adalah keluarga orang yang nggak punya. Secara material tuh udah jelas-jelas perbedaannya jauh banget. Sampai pada titik yang sangat vital pada saat dia nongol, ya udah semuanya dihabisin semua tuh emosi dari si Tante Hanum ini. Keluar semua tuh jebret tanpa rem para pemirsa. Sampai seketika yang kembali lagi, yang awalnya gue khawatir dengan Ibu Arsy mentalnya pada saat itu, justru dialah yang berani melawan komentar terhadap Tante Hanum itu para pemirsa. Dan ini di luar ekspektasi banget ya. Kenapa Dias berani melakukan itu para pemirsa? Alasannya jelas. Mungkin kalau pada saat itu Tante Hanum ini menyerang fisik atau menyerang si Diasnya aja, atau mungkin juga menyerang Arsy pada saat itu, mereka akan menerima dan memaklumi. Tetapi ketika orang tua mereka dibawa-bawa, bahkan lebih banyak diserangnya. Orang tua tidak bisa mendidik, orang tua yang hidupnya miskin, tidak mampu memberikan moral yang baik terhadap anaknya. Apalagi ada kata-kata orang tua yang mengajari anak-anaknya untuk bisa mencari suami orang kaya agar kekayaannya bisa dimanfaatkan. Nah, dengan keluarnya kata-kata atau statement itu, Dias emosinya langsung muncak dan dia pun berani melawan ungkapan atau statement dari Tante Hanum. Dan apa yang terjadi pada saat itu para pemirsa? Mungkin semua orang diam, termasuk Tante Hanum. Tetapi tiba-tiba saya merasa aneh teman-teman. Ketika itu saya ngelihat ada senyum di wajah Pak Irwandi dan juga di wajahnya Raja. Oh, tetapi cara melawan komentar Tante Hanum itu dengan kata-kata yang pas, bahwa dia menjawab bahwa kami bukan keluarga yang sesuai dengan ditujukan atau dituduhkan seperti Tante Hanum katakan. Jadi realita gitu teman-teman. Menjawabnya, melawannya dengan kata-kata yang pas. Bahwa memang kami bukan seperti yang dituduhkan oleh Anda. Bahasanya seperti itu gitu guys. Disinilah momen dramatis karena Dias merasa sakit hati dengan orang yang saat ini mungkin diharapkan menjadi sosok mertuanya nanti, malah justru menghina, menjatuhkan martabat dari orang tuanya Dias para pemirsa. Dan Dias pun pada saat itu memutuskan untuk pergi dari restoran tersebut dan menangis sepanjang jalan sampai turunlah hujan. Nah, pada saat hal itu terjadi teman-teman, tiba-tiba ada sosok Iqbal yang datang membawa payung dan jadilah drama Korea. Dan asli ya, gue jujur pada saat melihat Dias dialog sendiri, ngoceh sendiri sambil nangis karena kehujanan, habis dimarahin sama calon mertuanya pada saat itu, jujur gue ikut terbawa suasana nangis guys. Wah, sedih banget gitu. Drama Koreanya dapat banget di sini. Gila keren. Ampun keren ya. Keren banget. Di cerita lain para pemirsa, apa yang menyebabkan si Rani ini berusaha mati-matian mencoba untuk menghubungi keluarga Raja dan Arsy? Dia ingin mengabarkan bahwa Dimas ini masih hidup. Dan dia juga mau ngasih tahu nih ke Raja dan juga Arsy bahwa keluarga mereka dalam bahaya. Ya, tetapi bukan itu poinnya. Apa yang menyebabkan si Rani Kor ini tiba-tiba berusaha baik terhadap Raja dan Arsy? Ah, nggak mungkin Rani jadi baik, itu pasti halu. Jawaban yang simpelnya, setelah dirangkum oleh Rani, ternyata penyebab semua kejadian ini sampai Rani ini ngelakuin kejahatan sama Arsy, berkali-kali mencoba untuk membunuh Arsy, berkali-kali bahkan tidak tanggung-tanggung memanipulasi dan juga mencoba untuk menculik, yang pada intinya semua kejahatan yang dilakukan oleh Rani sebetulnya poin utama dia adalah ingin mendapatkan sebuah pertanggungjawaban dari anak yang dikandungnya pada saat ini. Nah, kita tahu semua ayah dari anak yang dikandung Rani ini adalah si Rama. Yang mana pada saat itu si Rama ini kan mau nikah sama Arsy. Tiba-tiba karena si Dimas ini cemburu, kemudian dia nggak terima kalau si Arsy ini nikah sama si Rama. Secara otomatis si Dimas ini mencoba untuk menghilangkan si Rama ini dari kehidupan Arsy. Bagaimanapun caranya. Dan akhirnya si Dimas ini berhasil membuat Rama mati dalam kondisi kecelakaan. Pada saat itu kita tahu semua bahwa kondisi si Raja ini kan belum sama si Arsy. Justru Arsy ini malah memang mau nikah sama si Rama, sedangkan si Raja pacaran sama si Rani para pemirsa.
Yang dimana pada saat itu, walaupun dia mencoba untuk meminta pertanggungjawaban tentang kehamilannya kepada Rama, sudah jelas-jelas Rama udah nggak bakal mau tanggung jawab. Kenapa? Karena Rama mau nikah sama Arsy. Nah, karena si Ramanya ini meninggal, ya kebetulan kan si Rani ini kan masih pacaran sama si Raja. Jadi mungkin pada saat itu si Rani nggak terlalu khawatir. Ya sudah, toh ada pacar gue ini yang bakal tanggung jawab. Nah, dengan pemikiran yang sesimpel itu, jadi Rani ya udah nggak usah pusing-pusing cari pertanggungjawaban tentang siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Cukup dengan mungkin nikah dengan Raja pada saat itu, semua permasalahannya akan selesai gitu. Jadi pada intinya masalah itu tidak akan melebar sampai saat ini para pemirsa. Tetapi karena gara-gara si Dimas ini membuat kecelakaan si Rama, dan Rama pada saat mau meninggal menitipkan Arsy kepada si Raja, yang ujung-ujungnya Raja malah menikah dengan Arsy, yang seharusnya pada saat itu menikahnya adalah dengan si Rani para pemirsa. Yang secara otomatis Rani berpikir bahwa penyebab permasalahan ini adalah si Dimas para pemirsa. Ini adalah jawaban kenapa si Rani saat ini tiba-tiba berubah baik, mencoba untuk menyelamatkan Raja dan juga Arsy. Malah dia akan melakukan balas dendam kepada si sosok Dimas ini. Dia nggak terima kalau Dimas ini saat ini masih berkeliaran di luar sana, bahkan punya niatan ingin menculik Arsy dan membawa kabur Arsy ke luar negeri, yaitu ke Singapura. Jadi dia ini betul-betul nggak terima. Dia udah nggak berpikir lagi bagaimana caranya dia bisa mendapatkan Raja. Justru saat ini Rani malah berpikir bagaimana caranya dia bisa membalaskan dendamnya terhadap Dimas. Seru nih guys. Ini perang antar geng, perang antar penjahat, perang antar psikopat menurut gue. Lebok siap. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah nobar bareng. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Dan sorry kita buat sesantai mungkin dan sesingkat mungkin. Semoga ini bisa menghibur kalian semuanya. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.